السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang memuliakan kita dengan Islam, memuliakan kita dengan la ilaha illallah, sehingga dengan nikmat ini kita bertemu di masjid yang mulia ini untuk menjadi hamba-hambanya, beribadah hanya kepadanya, menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, untuk menghidupkan salah satu syiar sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat ini walillahil hamdu wal minnah, kita sebagai umat Islam bersyukur atas nikmat Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah ini menunjukkan kepada kita apa misi kita di dalam menjalani kehidupan, apa saja ujian dan cobaan yang akan dihadapi oleh setiap kita di dalam kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang sejumlah ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin di dalam kehidupan dunia. Allah menyampaikan wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Dan di antara ujian itu ikhwatal iman adalah adanya peperangan antara umat Islam dan orang-orang kafir, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menguji imannya kaum mukminin di hadapan orang-orang kafir. Dan di dalam ujian itu Allah Subhanahu wa taala juga menguji bahwa di dalam sejumlah peperangan kaum muslimin mereka tidak selalu menang. Mereka juga mengalami kekalahan-kekalahan. Dan itu ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah ingatkan, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan jika kalian ditimpa kekalahan, sesungguhnya mereka pun juga ditimpa kekalahan sebagaimana kalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa itulah kemenangan-kemenangan dan kekalahan yang disilih bergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika tentara umat Islam, jika pasukan kaum muslimin di dalam setiap jihadnya mereka selalu mendapatkan kemenangan karena selalu Allah tunjukkan pertolongan Allah kepada mereka, maka ujian keimanan itu tidak akan terlihat di muka bumi. Setiap orang akan menyadari Islam itu adalah benar, Islam itu adalah yang pasti ditolong oleh Allah. Namun di dalam kekalahan-kekalahan itu terdapat ujian bagi orang-orang yang beriman. Apakah mereka tetap istiqamah di atas Islamnya dan imannya atau tidak? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita bahwa permusuhan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak akan pernah berhenti sampai yaumul qiyamah.
Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan mereka akan senantiasa terus-menerus memerangi kalian sampai membuat kalian murtad keluar dari agama kalian jika mereka bisa seperti itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun." Mereka tidak pernah memperhatikan persaudaraan, kedekatan atau komitmen perjanjian mereka dengan orang-orang yang beriman. Mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Allah sampaikan bahwa bagi orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi, mereka ini tidak pernah memperhatikan perjanjian dan kedekatan mereka dengan orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami sungguh pasti akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong utusan-utusannya dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia, dan pada hari manusia dihadirkan para saksi yaitu yaumul qiyamah. Allah telah menegaskan, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan merupakan hak bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah telah memberikan janji, dan janji Allah tidak akan pernah diselisihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, pasti Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah-khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka yang beriman dan beramal soleh untuk menjadi khalifah. Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah telah ridha untuk mereka, agama ini bagi mereka. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan, dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik. Namun barang siapa yang kufur setelah diberi nikmat kemenangan ini adalah Allah, faulaika humul fasiqun, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ikhwatal iman, maka di sini dituntut adanya ketulusan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tulus membela agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Dan sungguh pasti Allah akan membela orang-orang yang menolongnya, yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah sungguh maha kuat dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana menolong agama Allah ini di dalam surat Al-Hajj yang ayat ke-41-nya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka-mereka yang ketika kami berikan kedudukan di muka bumi, mereka ini menegakkan salat, mereka membayar zakat, mereka mengajak kepada yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang munkar, dan bagi Allah dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah telah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan posisi-posisi kalian. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk agar kita mendapatkan kemudahan kemenangan dari Allah adalah kuatnya tawakal. Bahwa kemenangan itu bukanlah karena jumlah yang banyak, bukan karena kuatnya persenjataan, bukan karena hebatnya ini dan itu. Kita membaca di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan kaum mukminin sesudah beliau dari para khulafaur rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Bagaimana kemenangan-kemenangan kaum muslimin diraih bukan karena jumlah mereka yang lebih besar, bukan karena persenjataan mereka yang lebih hebat, tapi karena kuatnya iman mereka.
Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa tawakal kepada Allah adalah sumber kemenangan yang paling kuat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah telah tegaskan, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menolong kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Jika Allah menghinakan kalian, siapa yang bisa menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu hendaklah mereka bertawakal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, takaffalallahu liman jahada fi sabilih la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilih wa tasdiqu kalimatih bi an yudkhilahul jannah aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Allah menjamin bagi mereka yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan membenarkan kalimat-kalimatnya, membenarkan firman-Nya. Allah berjanji Allah akan memasukkannya ke dalam surga atau memulangkannya ke rumahnya kembali dengan mendapatkan pahala yang besar dan ghanimah. Ikhwatal iman, di antara sikap seorang mukmin ketika menghadapi musuhnya di medan jihad dan medan perang adalah tidak boleh lari, tidak boleh mundur, tidak boleh dia hilang nyalinya atau ketakutan ketika menghadapi musuh. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh kalian maka teguhkanlah kalian, hadapilah mereka dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian diberi kemenangan oleh Allah. Maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhan nas la tatamannaw liqa'al adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, jangan kalian berangan-angan berhayal untuk berhadapan dengan musuh. Ini dipesankan oleh Nabi. Tidak boleh seorang muslim berharap perang. Tidak boleh seorang muslim berharap untuk berhadapan dengan musuh. Jangan pernah berangan-angan untuk ketemu musuh. Dan Nabi SAW menyampaikan, wasalullahal afiyah. Mintalah kepada Allah agar diberi perlindungan dan penjagaan. Diberi keamanan negeri ini oleh Allah. Namun, kata Nabi SAW, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ fasbiru. Jika kalian harus bertemu dengan mereka, berhadapan dengan mereka, sabar kalian, hadapi mereka. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejumlah anjuran dan ajaran dari Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dasar di dalam agama ini. Yang mengajarkan bagaimana seorang mukmin memiliki keyakinan dan kekuatan thiqah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa keberanian mereka di dalam jihad fi sabilillah bukan memendekkan ajalnya. Karena ajal ini tidak akan berkurang hanya karena kita berani menghadapi musuh-musuh kita di dalam medan jihad. Dan tidak akan semakin berani karena seseorang itu menjadi pengecut. Karena sembunyinya seseorang hatta di dalam rumahnya. Ketika seseorang itu telah didatangi ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, "Wa man nazalat bisahatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u." Kalau sudah waktunya ajal itu datang, maka tidak ada tempat sembunyi di langit maupun di bumi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin adalah seorang yang pemberani, bukan seorang yang pengecut. Tidak berharap bertemu musuh, tapi ketika memang harus berhadapan, maka harus dihadapi dengan totalitas. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada setiap pemerintahan kaum muslimin, negara-negara Islam, agar mereka memiliki persenjataan yang memadai untuk menghadapi musuh-musuh mereka walaupun di dalam keadaan aman. Memiliki alutsista yang kuat, yang dengan itu membuat gentar musuh-musuh mereka. Yang itulah yang menjadi standar.
Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Dan persiapkanlah dari segala persenjataan perang yang dengan itu kalian membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Dan juga musuh-musuh yang belum bergerak, yang kalian belum tahu namun Allah tahu tentang mereka. Dan apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah, Allah akan penuhi pahalanya untuk kalian dan kalian tidak akan dizalimi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, terutama negara-negara kaum muslimin, pemerintahan umat Islam, supaya mereka memiliki persiapan di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki persenjataan yang memadai. Standar persenjataan itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Standarnya adalah yang membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian. Kalau standar senjatanya masih jauh di bawah mereka, itu bukanlah asal punya senjata, bukan itu. Tapi yang membuat mereka berpikir beribu-ribu kali ketika hendak menyerbu kaum muslimin. Dan Nabi SAW tegaskan ini di dalam sabdanya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu ala innal quwwatar ramyu. Sambutlah mereka, siapkanlah dirimu untuk menghadapi mereka. Kata Nabi SAW, siapkan persenjataanmu. Ketahuilah kemampuan untuk menyambut mereka adalah kemampuan untuk menembak, melempar, memanah, yang seperti itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ikhwatal iman, jika di awal khutbah ini disampaikan bahwa sumber utama kemenangan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman, dengan iman yang benar kepada Allah, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah dan maksiat, hanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong umatnya, menolong hambanya. Ingat, pasukan yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di muka bumi, yaitu pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika di perang Uhud. Panglima perangnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan perangnya adalah Muhajirin wal Ansar, orang-orang terbaik dan terhebat yang pernah hidup di muka bumi. Namun ketika salah sebagian di antara mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengalami kekalahan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian ketika di hari peperangan Uhud, sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan karena perbuatan-perbuatan mereka, karena sebagian dari perbuatan mereka. Walaqad 'afallahu 'anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Kita tidak boleh menyalahkan mereka karena Allah telah memaafkan mereka-mereka yang berbuat salah pada waktu peristiwa perang Uhud ini. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, penyantun terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa negeri ini diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keamanan itu hendaklah kita syukuri, hendaklah kita jaga. Bagaimana kita mensyukuri dan menjaganya adalah dengan menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan memancing murkanya Allah dengan berbuat dosa dan maksiat. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan, kita melihat, walaupun kita tidak merasakannya, kita melihat bagaimana negara-negara yang sedang berperang, bagaimana mereka tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan ketenangan di dalam kehidupan mereka dalam kesehariannya. Itu menjadi ibrah bagi kita semuanya bahwa nikmat ini hendaklah disyukuri. Jika tidak, wal'iyadzu billah, jika dicabut oleh Allah, na'udzubillah, maka kita akan merasakan begitu kehilangan yang sangat besar karena dicabutnya nikmat keamanan. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri ini dengan penuh keamanannya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemerintahan kita untuk semakin bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya dan menyayangi rakyatnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa
dosa-dosa kaum muslimin dan segera memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود يا رب العالمين اللهم إنهم قد ظلموا عبادك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.